Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat jasmani, lebih-lebih nikmat ruhani, sehingga malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar dan mengambil pelajaran dari kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jemaah sekalian, pekan kemarin kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Jin. Sekarang kita masuk surah Al-Muzammil. Yang betul Muzammil, bukan Muzammil ya. Bertasydid Muzammil, Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil. Silakan dibuka surah Al-Muzammil. Kita baca dulu dari ayat 1 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد
أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا فاتخذه وكيلا ya sampai ayat 9 surah Al-Muzammil. Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, Bapak Ibu, surah ini termasuk surah Makkiyah karena turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Dan ini termasuk surah yang turun di awal-awal, ya. Kalau kita urutkan jamaah rahimakumullah, menurut pendapat sebagian ulama, pertama yang turun adalah surah Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzammil, kemudian yang keempat Al-Muddathir. Urutannya begitu: Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muddathir. Dan urutan ini menunjukkan urutan seseorang dalam berdakwah. Jadi tahapan sebelum dia menyampaikan dakwah sesuai urutan turunnya surah Al-Quran kepada Nabi SAW. Ya, yang pertama Al-Alaq. Al-Alaq isinya ilmu. Karena ayat pertama berbunyi Iqra, bacalah. Bahwa orang yang ingin berdakwah itu harus punya ilmu dulu. Ya kan? Ibarat orang ingin nyiram kan harus punya air. Ingin menyiram bunga, ingin menyiram tanaman, tetapi dia tidak punya air, dia tidak akan bisa menyiram. Jemaah rahimakumullah. Ya. Begitu juga orang yang berdakwah, dia ingin memberikan siraman ruhani, tapi dia tidak punya air ruhaninya, nggak akan bisa menyiram. Ya kan? Yang ada apa? Ketawa, lelucon, Bapak Ibu. Ya kan? Ngalor ngidul, tidak jelas, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang kedua, surah Al-Qalam. Al-Qalam berbicara tentang akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Menunjukkan tidak cukup orang yang ingin berdakwah itu punya ilmu, tapi dia juga harus punya akhlak yang baik. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, bahkan akhlak kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urutan yang ketiga adalah surah Al-Muzammil. Surah ini berbicara tentang perintah salat malam. Bahwa orang yang ingin berdakwah tidak cukup dia punya ilmu, tidak cukup dia punya akhlak, tapi dia harus memperkuat hubungannya dengan Allah supaya dakwahnya masuk ke dalam hati manusia. Dan hubungan dengan Allah itu diperkuat melalui salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau di waktu malam. Kemudian yang keempat urutannya adalah Al-Muddathir. Muddathir perintah berdakwah. Ya ayyuhal muddathir qum
fa'andzir, kum bangunlah, berikanlah peringatan. Nah, setelah 3 ini dimiliki oleh orang yang ingin berdakwah, maka yang keempat barulah dia berdakwah. Jamaah rahimakumullah, ya. Ini urutan yang indah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, nama surah ini hanya ada satu, yaitu Al-Muzammil. Ya, banyak orang nama anaknya Muzammil, banyak Muzammil, ya. Yang betul Muzammil. Mungkin nggak tahu ya, Muzammil artinya orang yang berselimut. Nggak tahu kok termotivasi memberikan nama anak dengan Muzammil itu apa karena dia suka surah Al-Muzammil, ya kan, atau karena ada historinya, mungkin ketika lahir, ya kan, dia dalam keadaan berselimut, maka dinamakanlah Al-Muzammil. Kalau perempuan namanya berarti Muzammilah. Panggilannya Jamilah, Zamilah. Kalau laki-laki Muzammil, perempuan Muzammilah, ya. Kemudian Al-Muzammil artinya orang yang berselimut, Bapak Ibu. Sedangkan Al-Mudassir sama juga berselimut. Apa bedanya? Kalau Al-Muzammil ini berselimut karena supaya terhindar dari dingin. Sedangkan Al-Mudassir berselimut supaya tenang. Beda. Jadi biasanya orang, ya kan, kalau takut, Bapak Ibu, salah satu yang dia lakukan adalah dia ambil selimut, kemudian dia berselimut. Nah, itu berarti Al-Mudassir. Kalau dia berselimut itu karena dingin dan supaya nyenyak tidurnya, maka dia Al-Muzammil. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian tema surah Al-Muzammil, perintah kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat malam. Subhanallah. Sekarang kita masuk kepada tafsirnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud Al-Muzammil di dalam ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti keadaan Nabi saat itu dalam keadaan berselimut, Bapak Ibu. Dan banyak hadis-hadis menyebutkan ketika Nabi tidur memakai selimut, ya. Nah, sehingga ketika ayat ini turun, memang keadaan Nabi sedang berselimut, makanya beliau dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyuhal muzammil. Kenapa tidak dipanggil ya Muhammad? Kenapa dipanggil dengan keadaan yang sedang dialami oleh beliau? Kata ulama, ini menunjukkan mulatafah, kelembutan Allah kepada Nabi SAW. Karena biasanya orang Arab ketika memanggil seseorang dengan panggilan yang lembut dan dengan panggilan yang sayang, biasanya dipanggil dengan keadaan yang sedang dialami oleh orang tersebut, ya. Karena keadaan Nabi saat itu sedang berselimut, maka panggilan yang lembut dan penuh kasih sayang adalah Al-Muzammil, ya. Misalnya Nabi memanggil beberapa sahabatnya sesuai dengan keadaan yang dialami, dan ini menunjukkan panggilan yang lembut. Nabi pernah memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib dengan panggilan ya Aba Turab, wahai bapaknya debu. Karena waktu itu sahabat Ali tidur tidak pakai bantal di masjid, Bapak Ibu, dan langsung menyentuh ke tanah pipinya. Jamaah rahimakumullah. Ceritanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW pernah datang ke rumah putrinya yang bernama Fatimah, ya kan? Karena Fatimah ini kan istrinya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi datang, ternyata di rumah itu tidak ada Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi bertanya, aina ibnu ammik, di mana anak pamanmu? Maksudnya di mana suamimu? Apa kata Fatimah? Kana baini wa bainahu syai', saya ada masalah dengan dia. Itu rumah tangga orang soleh, ya, masih ada masalah, apalagi sekelas kita, Bapak Ibu.
Coba yang rumah tangganya nggak ada masalah, angkat tangan. Nggak ada, jemaah. Kita semua pasti punya masalah dalam rumah tangga, ya kan? Kalau nggak masalah ekonomi, macam-macam, ya. Nah waktu itu Fatimah berkata apa? Aku ada masalah dengan dia. Tapi Fatimah tidak menyebutkan masalahnya. Ini pinternya seorang istri yang solihah. Ketika ditanya oleh orang tuanya, kenapa suami tidak di rumah? Dia menjawab ada masalah, tapi tidak disebutkan masalahnya, ya kan? Bahwa perempuan itu harus menjaga rahasia rumah tangga, tidak cerita kesana kemari kepada orang lain, ya. Kemudian kata Fatimah, lalu dia Ali bin Abi Thalib marah kepadaku dan dia pergi. Nah, sahabat ini kalau konflik dengan istrinya pergi. Nah, akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk mencari. Coba cari di mana keberadaan sahabat Ali, ya kan? Dicari oleh mereka. Ternyata sahabat Ali sedang berada di dalam masjid. Nah, subhanallah, pelariannya ke masjid, ya. Orang dulu kalau ada masalah dengan istrinya larinya ke masjid. Kalau sekarang lari kemana? Bukan, ya lari ke tempat mancing. Kalau lari ke mall banyak habis duit. Nah, lari ke tempat mancing. Maka ketika itu yang mencari ini melaporkan Rasulullah, ya Rasulullah, dia sedang di masjid dalam keadaan tidur, ya kan? Maka didatangilah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melihat pipinya kena debu, kena tanah, jemaah rahimakumullah. Akhirnya Rasulullah membangunkan sahabat Ali dengan panggilan Qum Aba Turab, bangunlah wahai bapak debu, bangunlah orang yang terkena debu. Nah, ini panggilan yang lembut, panggilan yang sayang, jemaah rahimakumullah. Nabi juga pernah memanggil sahabatnya dengan panggilan ya Nauman, wahai orang yang tidur. Ada sahabat yang tidur dibangunkan oleh Nabi. Nabi tidak memanggil namanya, tapi Nabi memanggil apa yang dialami oleh dia. Kata Nabi, Qum ya Nauman, bangunlah wahai orang yang tidur. Itu panggilan yang lembut, ya. Nah, kita boleh menggunakan panggilan-panggilan seperti ini, ya kan? Kalau orang itu merokok berarti dipanggil apa? Ya ahlal hisab. Wahai ahli hisab. Bukan ya ahlan nar. Nar kan artinya api. Ya ahlan nar, wahai ahli api. Karena rokok itu nggak mungkin muruk kalau nggak ada apinya, Bapak Ibu, ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi Allah memanggil Nabi dengan panggilan Al-Muzammil, menunjukkan betapa lembut dan sayangnya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Bangunlah untuk sholat malam, ya. Nah, panggilan ini tidak hanya berlaku bagi Nabi, Bapak Ibu. Siapapun di antara kita yang berselimut itu termasuk orang yang dipanggil oleh Allah untuk bangun sholat malam. Siapa yang memanggil? Allah. Kalau kita jam 1, jam 2, misalnya kita sebagai menteri, jam 1, jam 2 dipanggil oleh presiden, kira-kira kita bangun enggak? Bangun. Datang tidak? Datang. Padahal presiden itu membangunkan kita dan meminta kita untuk datang untuk dikasih apa itu? Dikasih masalah, dikasih tugas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang berselimut di waktu malam saat tidur, diperintahkan, dipanggil oleh Allah untuk bangun, itu bukan dikasih masalah, tapi dikasih solusi. Bukan dikasih beban, tetapi dikasih rahmat. Kata Allah, siapa yang minta kepadaku, aku akan memberinya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Siapa yang bertaubat kepadaku, aku akan terima taubatnya. Subhanallah. Maka ketika kita baca ayat ini, lalu kita berselimut, Bapak Ibu, ketika tidur, bayangkan bahwa ketika itu Allah sedang memanggil kita untuk sholat malam.
Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila, bangunlah di waktu malam. Subhanallah. Ya. Qum, bangunlah. Al-laila, pada waktu malam. Maksudnya bangunlah untuk melaksanakan salat di waktu malam, salat tahajud. Jamaah rahimakumullah. Ya. Berarti orang yang sholat tahajud dia telah memenuhi panggilan Allah. Orang yang tidak sholat tahajud berarti dia tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, coba bayangkan, malu nggak kita kalau dipanggil oleh presiden tapi kita nggak datang? Hah? Malu nggak? Misalnya dipanggil oleh orang tua tapi kita nggak datang, harusnya kita malu. Padahal kita mampu dan berkuasa untuk datang memenuhi panggilannya. Nah, harusnya kita malu ketika kita tidur berselimut Bapak Ibu, kemudian dipanggil oleh Allah tapi kita nggak memenuhi panggilan itu, kita nggak bangun. Harusnya kita malu, dan rasa malu itu memotivasi kita untuk istighfar. Bangun ketika adzan subuh kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, Allah mengatakan bangunlah untuk sholat pada malam hari illa qalila, kecuali sedikit. Nah, maksudnya apa? Kecuali sedikit yang kamu gunakan untuk tidur. Misalnya anggaplah kita tidur itu 8 jam ya, habis isya. Habis isya jam 8, jam 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 8 jam. Nah, kata Allah, bangunlah di waktu malam illa qalila, kecuali sedikit yang kamu gunakan untuk tidur. Berarti sholat malamnya berapa jam ini? Kalau tidurnya 8, kalau waktu tidur itu 8 jam atau waktu malam itu 8 jam Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk sholat tahajud, berarti sholat malamnya berapa jam? 3 jam. Salah, ini lebih sedikit tidurnya dibandingkan sholat malamnya, berarti lebih panjang sholat malamnya. Berarti 5, 6 jam. Tidurnya berapa jam berarti? 2 jam. Itu biasa dilakukan oleh Nabi. Nabi tidur jam 8, jam 10 bangun. Sampai menjelang subuh baru beliau tidur. Untuk tenaga nanti sholat subuh. Jadi sholat malamnya Nabi itu panjang Bapak Ibu. Ya kan? Anggap dari jam 10 sampai jam setengah 4, setengah jam sebelum subuh beliau tidur. Subhanallah. Ini pilihan waktunya. Pertama, lebih banyak, lebih panjang sholatnya dibandingkan tidurnya, ya. Kemudian yang kedua, nisfahu, setengahnya. Berarti berapa jam? Halo, 4 jam. Kan waktu istirahatnya 8 jam. Kita setengahnya untuk sholat malam. Berarti sholat malamnya sebanyak 4 jam. Bangun jam berapa berarti? 9, ya, jam 12. Jam 12 bangun sampai subuh tidak tidur. Berarti panjenengan mengamalkan waktu yang kedua, nisfahu, setengahnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pilihan yang ketiga, awin qus minhu qalila, atau lebih sedikit minhu dari setengah. Berarti berapa jam? Susah memang kalau belum makan ini. Enggak, sholat malamnya berapa jam berarti? Lebih sedikit dari setengah. Nah, pokoknya 3, 2, 1. 1 jam, 2 jam, 3 jam itu masuk pilihan yang ketiga, awingkus minhu qalila. Nanti kita bayang-bayangin kita masuk nomor berapa ini. Kemudian yang keempat, auzid alaihi, atau tambahlah
alaihi atas setengah, berarti lebih dari setengah. Berapa? 5 jam. Tadi kan yang pertama 6 jam toh. Nah berarti yang ini kita ambil 5 jam. Sholat malamnya 5 jam, tidurnya 3 jam, Bapak Ibu. Subhanallah. Nah kira-kira kita masuk pilihan waktu yang mana ini? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau yang kelima? Yang kelima. Yang kelima nggak ada. Iya, nggak ada ya. Ada nggak Ustadz yang 10 menit? Nggak ada di sini. Di sini 10 menit. Ini hitungnya per jam, Bapak Ibu. Paling sebentar ya 1 jam. Jamaah rahimakumullah. Ya. Cuman tetap mulia orang yang bangun malam meskipun sebentar. Meskipun 10 menit dia menyempatkan diri beribadah kepada Allah pada waktu malam. Ya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sholat malam itu keutamaannya bukan terletak pada jumlah rakaat, tapi terletak pada waktu yang lama. Walaupun rakaatnya sedikit tapi lama pelaksanaannya, ini lebih utama daripada yang rakaatnya banyak tapi sebentar. Misalnya si A dan si B. Si A sholat malam 4 rakaat, waktunya 4 jam. Sedang si B sholat malam 20 rakaat, waktunya cuma 1 jam. Mana yang lebih mulia? Si A atau si B? Si A. Walaupun jumlah rakaatnya sedikit, tetapi lebih panjang. Ini sebagaimana kebiasaan Nabi. Ketika beliau sholat malam, beliau memperpanjang berdirinya. Jadi cara memperlama sholat malam, Bapak Ibu, itu ada 2 metode. Yang pertama, memperlama berdiri. Tapi bukan berdiri toh, enggak baca apa-apa, ya kan? Baca surat, ya kan? Baca surat yang panjenengan hafal. Surat apa? Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Ali Imran hafal, baca Ali Imran. Cuman yang hafal kan Al-Ikhlas. Enggak apa-apa, baca Al-Ikhlas diulang-ulang sampai 100 kali, ya. Nah, itu metode yang pertama, Bapak Ibu. Metode yang kedua, memperlama sholat malam atau ibadah pada waktu malam itu dengan memperbanyak rakaat. Mungkin kita tidak kuat berdiri lama, maka kita ambil metode yang kedua, ya kan? Kalau yang pakai metode pertama selesainya 2 jam, kita pakai metode yang kedua juga 2 jam, begitu. Rakaatnya diperbanyak. Jadi ketika kita bangun malam itu sunnahnya memperbanyak sholat, bukan memperbanyak zikir. Bukan memperbanyak zikir, astagfirullah, bukan memperbanyak baca Quran di luar sholat, tapi memperbanyak sholat atau memperpanjang sholat. Jamaah rahimakumullah, ya. Sebagian ulama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, menamakan surah ini dengan surah Zadud Da'iyah, bekal seorang dai. Bekal seorang dai, karena sebelum Nabi berdakwah, beliau diperintahkan oleh Allah untuk sholat malam. Jadi siangnya berdakwah, malamnya ibadah kepada Allah. Ini bekal ruhani. Seorang dai itu tidak hanya perlu bekal ilmu, tidak hanya butuh bekal fisik, tapi dia juga butuh bekal rohani. Dan bekal rohani itu bisa dia dapatkan bangun di waktu malam. Dengan bangun di waktu malam beribadah kepada Allah, jiwanya akan kuat. Ketika jiwanya kuat, siangnya berdakwah, ada orang mengejek, dia tidak akan marah. Ada orang menolak dakwanya dengan cara yang keras, dia juga tidak akan marah, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa sholat malam ini ibarat ngeces hati supaya imannya bertambah, supaya mentalnya kuat dalam berdakwah. Ya kan, kalau kita nggak bangun malam, hati kita rapuh, iman kita tidak kokoh, jiwa kita tidak tangguh, disentil sedikit sudah tersinggung, ya kan, disinggung sedikit sudah marah. Itu menunjukkan jiwanya rapuh. Nah, maka untuk menguatkan, Bapak Ibu, kuatkan dengan sholat malam. Di ayat 6 Allah mengatakan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an. Bangun malam itu dapat memperkuat jiwa.
Ya. Makanya orang yang bangun malam itu, Bapak Ibu, mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Bukti mendapatkan perhatian khusus itu dari awal udah kelihatan ini ya. Allah sendiri yang memanggil. Bayangkan. Enggak ada panggilan azan untuk sholat malam. Kalau sholat 5 waktu ada panggilan azan, tapi sholat malam tidak ada. Allah langsung yang memanggil, ya ayyuhal muzammil. Ya kan? Makanya orang yang bangun sholat malam dapat perhatian khusus. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, ajiba rabbuna azza wa jalla min rajulin thara an wita'ihi. Allah itu kagum kepada seseorang yang menjauhkan dirinya dari selimut, dari kasur, dari istrinya, dari keluarganya demi beribadah kepada Allah pada waktu malam. Allah kagum. Nah, kita aja dikagumin orang, senang nggak? Hah? Ada orang kagum kepada kita, kita senang. Apalagi orang yang kagum itu seorang tokoh. Misalnya presiden kagum, ya kan? Ada seorang tokoh besar kagum kepada kita, kita senang. Ini yang kagum kepada orang yang bangun malam bukanlah seorang presiden, tetapi Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita semua. Makanya kalau kita pengen dikagumin oleh Allah, sholatlah di waktu malam, bangunlah di waktu malam beribadah kepada Allah. Allah akan kagum kepada kita, jemaah rahimakumullah. Ya. Dan banyak sekali keutamaan orang yang bangun malam ya. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari malam hendaklah engkau salat tahajud, beribadah kepada Allah, nafilatan lak, sebagai tambahan kebaikan untuk engkau. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bisa jadi dengan salat malam itu Allah akan mengangkat derajatmu maqaman mahmuda, pada kedudukan yang terpuji. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Terkadang Allah kasih di dunia. Orang yang ahli sholat malam, Bapak Ibu, karirnya cepat naik dan terpuji naiknya itu. Naik bukan karena menyogok, naik bukan karena membayar, tapi naik memang karena dikehendaki oleh Allah, karena dia, karena kemampuannya, dan itu naik yang terpuji. Jemaah rahimakumullah, naik pangkat, ya kan, naik jabatan, semakin terhormat di tengah-tengah manusia. Nah, itu berkah daripada qiyamul lail, salat malam, Bapak Ibu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa bangun di waktu malam. Nah, supaya kita bisa bangun malam ibadah kepada Allah, caranya pertama niat yang kuat. Jadi sebelum tidur tanamkan niat yang kuat untuk bangun malam. Yang kedua, Bapak Ibu, caranya adalah pasang alarm. Nah, ini tidak cukup niat, tapi juga pasang 3 reng. Reng 1 jam 1, reng 2 jam 2, reng yang ketiga jam 3. Nah, 3 reng ini ya. Malam pertama bunyi jam 1, di reject dulu. Nah, nanti nunggu reng 2, tidur lagi, bunyi lagi jam 2. Pengalaman kita ya, di reject lagi, Bapak Ibu. Nah, bunyi lagi, nunggu reng yang ketiga. Di reject lagi yang ketiga jam 3 ini, ya kan, di reject. Ternyata di reject masih tidur. Itu biasanya kebablasan, ya kan. Tapi paling tidak ada usaha. Pertama mungkin dia tidak bangun, besok malamnya dicoba lagi, sampai nanti panjenengan bangun dan merasakan kenikmatan sholat malam. Disitulah tanpa alarm panjenengan pasti bisa bangun. Ya, orang yang dikehendaki oleh Allah, orang yang sungguh-sungguh untuk bangun malam, pasti Allah bangunkan. Walaupun dia capek, pasti dibangunkan oleh Allah. Walaupun dia cuma tidur 1 jam atau 2 jam, dia pulang dari luar kota jam 12 baru sampai rumah, jam 2 dibangunkan sama Allah.
kalau dia sungguh-sungguh untuk menghadap Allah di waktu sepertiga malam. Walaupun tidurnya 10 jam, dari habis maghrib sudah tidur, ya. Kalau dia tidak punya niat yang sungguh-sungguh untuk bangun malam, enggak akan dibangunkan oleh Allah. Kalaupun bangun, dia tidak akan beribadah kepada Allah, Bapak Ibu. Paling-paling bangun untuk kencing saja, ya. Nah, maka butuh niat yang kuat, minta pertolongan kepada Allah, lakukan, pasang alarm dulu, ya, rank 1, rank 2, rank 3. Dan nanti ketika kita sudah terbiasa, kita nggak perlu pakai alarm, ya. Kemudian Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Lebih baik berhenti ini, ya. Jadi kalau panjenengan baca nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaih. Kan ini kan bicara tentang pilihan waktu ketika sholat malam. Berapa lama sholat malamnya? Pertama illa qalila, yang kedua nisfahu, yang ketiga awingkus minhu qalila, yang keempat auzid alaih. Nah, koma, baru warattilil Qur'ana tartila. Di Al-Quran panjenengan itu tanda wakafnya apa? Ada tanda wakafnya enggak? Kalau di ini ada tanda wakafnya. Ya, beda cetakan, biasanya beda tanda wakaf, tapi ayatnya sama. Karena tanda wakaf ini bukan dari Nabi, bukan juga kesepakatannya para ulama, tapi ijtihad masing-masing ulama di negara tertentu, Bapak Ibu. Ulama di Indonesia mewakafkan, tapi ulama Arab tidak mewakafkan, ya. Allah mengatakan, ini perintah yang kedua, ya. Perintah yang pertama, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk salat malam. Yang kedua, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran tartila, dengan tartil, ya. Setelah perintah salat malam, kemudian perintah membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran pada waktu malam itu lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran pada waktu siang. Apalagi kalau kita baca di dalam sholat malam, Bapak Ibu. Dalilnya ada di dalam hadis yang sahih, jamaah rahimakumullah, bahwa puasa dan Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Kata puasa apa? Ya Allah, aku telah membuat dia lapar, aku telah membuat dia haus. Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Kata Allah, silakan. Lalu Al-Quran datang dan berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah menghalangi dia untuk tidur di malam hari. Harusnya dia tidur istirahat sampai subuh, tapi dia bangun kemudian dia membaca aku, ya Rabb, ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Kata Allah, silahkan. Nah, ini dalil bahwa baca Al-Quran pada waktu malam lebih mulia daripada membaca pada waktu siang, ya. Nah, bacaan Al-Quran yang mulia adalah tartila apabila dibaca dengan tartil. Nah, tartil itu apa? Ada dua penafsiran. Pertama, tartil itu membaca dengan tadabbur, dengan pemahaman, ya. Kemudian yang kedua, membaca dengan pelan. Tapi dua perkara ini berkaitan. Orang tidak akan bisa tadabbur kalau bacanya cepat, ya kan? Orang kalau bacanya cepat, dia nggak akan bisa tadabbur, Bapak Ibu. Dia bisa tadabbur kalau bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa tadabbur. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, nggak bisa. Itu hataman, ya. Maka baca Quran dengan tartil itu baca dengan perlahan-lahan sambil apa? Tadabbur, sambil membayangkan maknanya, ya.
Nabi SAW pernah melewati seorang laki-laki yang sedang membaca suatu ayat. Lalu laki-laki itu menangis. Kemudian Nabi SAW berkata, alam kepada para sahabatnya waktu itu yang bersama beliau, alam tasma'u ila qaulillahi azza wa jalla warattilil qur'ana tartila hadza at-tartil. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah, bacalah Al-Qur'an dengan tartil? Seperti inilah contohnya orang yang baca Quran dengan tartil, kata Nabi. Bacanya pelan sambil tadabbur, dan tadabburnya itu membawa dia menangis. Ya. Jadi kalau panjenengan baca Quran pelan dan tadabbur. Bukan pelan karena nggak tahu ya, kan ada orang pelan itu karena masih terbata-bata. Wa anna itu bukan tartil itu. Tartil pelan karena dia ingin tadabbur, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bacaan yang paling utama dalam membaca Al-Qur'an itu tartil. Seandainya ada dua orang ini, satu baca 2 juz tapi nggak tartil, yang satu baca 1 lembar cuman dia tartil, mana yang lebih mulia? Yang 1 lembar, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Makanya kita baca Quran itu, Bapak Ibu, jangan kejar tayang. Jangan kejar tayang, tapi tadabbur, pelan, tartil. Nggak apa-apa hatam 1 juz, hatam 30 juz, hatam 1 kali tok. Yang lain hatam 10 kali, panjenengan hatam 1 kali, nggak masalah. Yang penting dibaca dengan tartil, pelan dan dengan tadabbur. Ya, kira-kira beginilah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, sambil membayangkan maknanya. Nah, kalau dibaca ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna nulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyatal laili asyaddu wa aqwa qila. Ini enggak dapat tadabburnya, cuman kedengaran ujungnya aja. Ila sadaqallahul azim, dah hatam, dapat amplop. Hataman, Bapak Ibu. Saya trauma ngundang orang hataman itu. Kenapa? Dulu saya pelaku hataman juga waktu di pondok. Jadi teman-teman tuh sampai mengatakan proyek hataman ya, di pondok itu. Kemana? Dapat proyek, kata mereka. Kalau ada proyek itu berarti hataman. Kalau di pondok nggak ada lain, ya kan? Nggak, bukan proyek jalan, proyek hataman itu ya. Biasanya teman-teman itu dibaca, nggak dibaca, cuma dilihat tau. Kok nggak dibaca? Baca dalam hati aja. Itu nggak sah baca dalam hati itu ya. Cuma dilihat gitu. Ya anak kecil bisa gitu ya. Ya kan, ada juga teman yang nakal itu ya. Kalau sebagian teman yang tidak bertanggung jawab, dibaca setengah, nanti setengahnya dilanjutkan di pondok, padahal tidak dilanjutkan, ya kan. Maka kalau ngundang hataman itu kasih tahu, tolong dibaca sempurna gitu. Ya, diminta dibaca sempurna. Baik. Jadi utama baca Quran itu adalah dengan tartil, Bapak Ibu. Tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jangan terburu-buru. Apakah Allah berfirman seperti ini? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa. Enggak mungkin Allah berfirman seperti itu. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nabi ketika menyampaikan ayat Al-Qur'an apakah seperti cepat-cepat begitu? Enggak. Pasti pelan-pelan. Jadi kita membayangkan ketika kita baca Quran dengan cepat, Bapak Ibu. Kata ulama, Quran itu hanya sampai ke kerongkongan saja, enggak nyampe kepada hati, sehingga bacaan Al-Qur'annya tidak merubah kehidupannya, ya. Banyak sekali dalil bahwa kita diperintahkan untuk baca Quran dengan tartil. Misalnya hadis Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiyalah zayyinul. Zainul itu artinya menghias. Zayyinul Quran.
Makanya suaranya beliau ini enak ya, melengking sesuai dengan namanya. Zayyinul Quran, hiasilah Al-Quran, perindahlah Al-Quran bi aswatikum, dengan suara kalian. Ya kan? Jangan bikin orang ini enggak senang dengan Al-Quran karena suara kita tidak indah, tidak kita indahkan. Ya kan? Geremang-geremang baca Quran. Orang tidak senang Bapak Ibu. Tapi kalau coba panjenengan dengarkan murattal di masjid-masjid itu, adem hati kita. Ya kan, tenang jiwa kita. Kenapa? Karena mereka ketika membacanya diperindah dengan suara mereka. Cuman tidak boleh berlebih-lebihan ya. Cengkoknya sampai macam ular Bapak Ibu. Itu enggak bagus juga, ya kan? Ya ayyuhal muzammil. Nah, itu berlebih-lebihan. Apa iya ketika Nabi menyampaikan Al-Quran begitu caranya? Kan enggak. Artinya apa? Kita harus memantaskan lagu ketika baca Quran. Tapi tidak pakai lagu juga enggak enak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kemudian inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami menyampaikan kepadamu atau kami menurunkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang berat. Kamu di sini adalah Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad, atau menyampaikan kepada engkau wahai Muhammad qawlan thaqila, perkataan yang berat. Yang dimaksud perkataan berat di dalam ayat ini ulama sepakat, yaitu Al-Quran. Cuman pertanyaannya, kenapa ayat Al-Quran itu disebut oleh Allah dengan thaqila, berat? Apa makna berat di dalam ayat ini? Ulama beda-beda. Pendapat pertama mengatakan berat di sini berat ketika diturunkan kepada Nabi, dan Nabi merasakan keberatan Bapak Ibu. Pernah Nabi itu diturunkan ayat Al-Quran, lalu Nabi bercucuran keringat. Keringatnya bercucuran padahal saat itu musim dingin. Makanya kalau ada orang dingin-dingin kok berkeringat, itu mungkin dapat wahyu. Dapat wahyu. Kemudian yang kedua, thaqila ini diartikan berat. Berat dalam pengertian berat nanti di timbangan pada hari kiamat. Karena satu hurufnya Allah kasih 10 pahala. Bayangkan kalau kita hatam Al-Quran berulang kali, selama kita hidup 70 tahun, kita hatam Quran misalnya 2000 kali, 1000 kali dan seterusnya, ya kan? Atau 100 kali, betapa beratnya timbangan amal baik kita pada hari kiamat. Makanya dia disebut qaulan tsaqila, ucapan atau firman ayat yang memberatkan timbangan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan tsaqila ini berat, kandungannya berat, sehingga orang tidak bisa paham Al-Quran kecuali dia konsentrasi Bapak Ibu. Kalau dia tidak konsentrasi, dia nggak akan bisa paham Al-Quran. Ya. Makanya Imam Malik itu pernah ditanya 100 soal, yang dijawab cuma 1. Yang 99 tidak dijawab. Lalu orang yang bertanya itu berkata, ini perkara ringan, kenapa engkau tidak bisa menjawab? Kata Imam Malik, tidak ada yang ringan dalam fatwa itu. Tidakkah engkau membaca firman Allah bahwa Al-Quran itu qaulan tsaqila, ayat-ayat yang berat pemahamannya, berat isi kandungannya Bapak Ibu. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ayat 6 dan seterusnya insyaallah kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Pekan depan kita masih ada pekan ke-4 ya, insyaallah. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.